Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ayo Belajar Guys dengan saya Dika. Kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Nah, di induksi matematika ini apa sih isinya? Jadi di induksi matematika ini kita akan melakukan suatu pembuktian bahwa ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Ruas kiri dan ruas kanan itu apa sih? Jadi itu suatu pernyataan matematika yang mana itu di sini itu biasanya sering muncul bilangan asli. Jadi bilangan asli itu mulai dari 1 sampai tak terhingga. Nah, jadi di dalam prinsipnya untuk melakukan induksi matematika ini, kita harus memisalkan misalnya di sini ada Pn yang merupakan suatu bilangan asli. Jadi si Pn ini harus kita substitusi dengan nilai 1. Jadi jika nilai P1 itu harus sama antara di ruas kiri dengan di ruas kanan. Dan untuk PK itu kita asumsikan saja benar. Kita asumsikan dengan suatu persamaan yang misalnya kayak gini yang sebentar lagi kita akan selesaikan. Ini kita harus asumsikan benar dulu. Jadi kalau itu benar, jadi harus PK plus 1 juga itu benar. Jadi di mana kalau misalnya ini kita asumsiin benar, bentar lagi kita harus substitusiin si nilai K tadi ini dengan K plus 1, yang mana K plus 1 ini akan masuk sebagai nilainya. Ya. Langsung saja kita membahas contoh soal yang ini. Nah, di sini kita pertama-tama kan harus membuktikan P1 itu harus benar gitu kan ya. Berarti kita harus substitusikan si P1 ini ke dalam persamaan di atas kan ya. Ya, jadi di sini kita lakukan penghitungan ya. Misalnya sini kan 2n kurang 1 ya. Berarti kita masukin nilainya nih, 2n 2 dikali dengan 1 kurang 1 sama dengan n kuadrat kan ya, berarti 1 kuadrat. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kurang 1, 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, 2 kurang 1 kan hasilnya 1. Terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Terus Kak, kenapa nih Kak yang 1, 1, 3, 5 ini nggak dimasukin Kak? Nah, di sini kita perlu pahamin lebih lanjut dulu ya. Jadi kita tuh dasarnya ini harus mulainya dari si 2n kurang 1 ini. Nah, dari 2n kurang 1 ini nantinya kita akan melangkah ke arah kiri ini. Baru bisa dijumlahin. Kalau 2n kurang 1-nya ini udah memenuhi nilai yang di sini, berartinya udah benar. Kalau misalnya dia belum, karena di sini kita lihat kelipatannya, yang perlu kita perhatikan juga kayak kelipatannya ini kelipatan ganjil. Berarti ini nanti kalau di sini 2n kurang 1, berarti kalau di sebelahnya sini lagi, ke arah sininya lagi, berarti kita kurangin 2 lagi, berarti 2n kurang 1 dikurangin 2 lagi kan berarti nilainya harus 2n kurang 3. Nah, di deret sebelah sini lagi kita bisa tambahin 2n kurang 3 dikurangin 2 lagi sama dengan 2n kurang 5. Nah, gitu seterusnya. Sampai menghasilkan nilai 1. Nah, selanjutnya kita harus asumsiin kan PK diasumsikan benar. Jadi kita tulis lagi ya. PK-nya PK asumsi benar. Asumsi benar. Nah, berarti kita tinggal tulisin aja 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai seterusnya di 2n kurang 1 menghasilkan nilai n kuadrat. Nah, di sini kita perlu buktikan kan karena PK diasumsi benar, maka PK plus 1-nya juga itu harus benar. Nah, di sini kita kerjakan yang bagian PK plus 1-nya. Plus 1. Nah, kita masukin ke dalam si rumus ini. 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Jadi kita masukin 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Substitusiin nilai si ini tadi, PK K plus 1 ke dalam nilai n. Kan 2 dikali dengan n-nya kan K plus 1. K plus 1 dikurangin 1 sama dengan n kuadrat. Nah, di sini kan sebenarnya ada titik-titik nih. Nah, di sini nih kita perlu buktiin, kita perlu tambahan lagi kayak gini nih. 2n kurang 3, 2n kurang 5. Nah, itu bedanya tadi dengan nilai sama dengan 1 karena pasti di sini masih ada nilai nih kan ya. Nggak bisa diasumsiin 1 karena di sininya merupakan bukan sebuah nggak ada variabel k-nya. Kalau di sini kan udah langsung nilai konstanta. Jadi
toh langsung dapat. Kalau ini kita harus masukin si nilai ini, variabel ini juga. Jadi kita harus asumsiin lagi di sebelah sini nih. Masukin lagi nilai misalnya 2n kurang 3. Berarti 2 dikali dengan K plus 1 dikurang 3. Nah, di sebelahnya lagi nih kita masukin 2n kurang 5. 2 dikali K plus 1 dikurang 5. Sampai seterusnya ke sana ya, ditambahinnya. Nah, terus habis itu tinggal kita ini aja kaliin ke dalam masing-masing. Misalnya si 2K plus 1 kurang 1 berapa tuh? 2 dikali K, 2K. 2 kali 1 sama dengan 2 dikurangin 1 sama dengan 1. Berarti 2K plus 1. Nih, kita sukuin sendiri. Ini lagi yang sebanya lagi kita kerjain. 2 kali K plus 1. 2 kali K sama dengan 2K. Tambah 1 berarti 2. 2 kurangin 3 sama dengan minus 1. Berarti di sini sukunya 2K kurang 1. Nah, otomatis di sebelah ini mengikuti kan ya. Polanya ini pasti polanya bakalan jadi pola ganjil kayak gini ya. Karena ini kan 2K kurang 1. Sini 2N kurang 1. Nah, ini kan kita lihat kayak ada persamaan kan ya. Kalau directnya kayak gini ya ke sana ya. Kayak kita sebenarnya kayak cuma lihat yang bagian ini aja. Kalau misalnya ini udah muncul, pasti bakal keluarnya ke sana tuh kelipatannya bakalan sama juga, bakalan kelipatan ganjil juga. Jadi di sini udah kita lihat nih 2n kurang 1, 2k kurang 1 ke sana nih. Pasti bakalan sama dong nilainya dengan ini juga kan ya, cuma variabelnya doang yang beda nih. K dengan n. Jadi sini kita asumsiin karena di sini n kuadrat, di sini dengan konstantanya n, dan di sini dengan konstantanya K, dengan variabelnya K, berarti di sini kita asumsiin sebagai di sini n kuadrat, di sini berarti K kuadrat. Nah, kita tambahkan dengan ini 2K plus 1. N kuadratnya tadi kita lupa masukin, harusnya kita masukin ya K plus 1 ini n-nya. K plus 1 kuadrat. Nah, udah. Kalau misalnya kita mau faktorin atau kita mau buka lagi nih kurungnya, boleh juga ini difaktorin atau ini buka kurungnya. Dalam hal ini mungkin kita faktorin aja kali ya. Ya, di sini kan kalau kita faktorin berarti K kuadrat tambah 2K plus 1 berarti K plus 1 kuadrat juga ya. K plus 1 kuadrat. Kan K kali K kuadrat. K kali 1, 1K, 1 kali K, 2K ya, ditambah 2, di 1K tambah 1K, 2K, 1 kali 1, 1. Nah, sama kan ya hasilnya dengan yang di ruas kiri. Jadi, di sini udah benar kan ya? Ya, berarti kita telah melakukan implementasi dari induksi matematika. Cukup sekian pembahasan video kita kali ini. Ucapkan buat adik-adik tetap semangat terus dalam belajar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya.